damn it! Bitcoin membuat pattern yang sangat mirip sekali seperti puncak di tahun 2024 dan juga tahun 2021 sebelum masuk ke bear market. Apakah sebentar lagi akan terjadi kejadian yang sama seperti di siklus-siklus sebelumnya? Kita akan bahas hal itu di video kali ini ya, secara singkat, padat, dan juga jelas. Jelas banget gak tuh? Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun sisi bear. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, pastikan kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian, tapi kalau kalian ingin rugi silahkan dislike aja supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel ini lagi. Oh iya, Cuan Kripto ini ada grup membership ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin sekaligus. Saya sharing juga di koin apa dan di harga berapa saya masuk market ya. Mau join dari membership YouTube itu juga bisa, tapi lebih mahal karena kena pajak. Kalau mau lebih murah nanti di akhir video dijelaskan, murah banget kok. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Dalam 24 jam terakhir terjadi likuidasi terbesar sepanjang sejarah kripto yang nilainya mencapai lebih dari 19 billion US dollar. Jumlahnya ini cukup besar, bahkan hampir 20 kali lipat dibandingkan crash tahun 2020. Bahkan kejadian likuidasi di akhir September kemarin itu terlihat mini dibandingkan yang baru aja terjadi. Penurunan sekarang ini tuh bukan hanya terjadi di kripto, tapi di sebagian besar saham itu juga terjadi penurunan. Hal seperti ini tuh jarang banget terjadi, bahkan bisa dikategorikan sebagai black swan event atau kasus yang langka. Secara siklus pun Q4 merupakan waktu yang tepat untuk melakukan window dressing bagi fund manager, mengatur portfolio agar terlihat bagus di akhir tahun dan meningkatkan demand di market. Investor, fund manager, dan juga institusi itu masih optimis ngelihat data makroekonomi sekaligus SEP yang dikeluarkan The Fed untuk persiapan Q4 rally, tapi semuanya berubah ketika orang ini nge-tweet untuk beli kripto. Bukan. Lebih tepatnya sentimen market itu berubah saat drama Trump tarif muncul lagi ke permukaan. Waktunya ini sangat bertepatan banget ya, ketika S&P lagi all time high, dan dropnya itu ketika Presiden Trump menuduh China telah berbohong karena ingin mengontrol ekspor tanah jarang. Yang dimaksud di sini adalah ekspor mineral ya. Donald Trump mengatakan ini juga membatalkan pertemuan dengan Presiden China dan juga akan menerapkan tarif besar-besaran. 40 menit setelahnya S&P 500 kehilangan 1,2 triliun US dollar market cap. Lalu pertanyaannya, apakah dropnya itu karena pure dari Trump tarif? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Ada yang menganggap berita itu sangat berpengaruh dan ada juga yang menganggap berita merupakan alat manipulasi karena bisa dibuat. Tergantung siapa yang mengontrol. Kedua pandangan ini nggak ada yang salah, tergantung kalian mempercayai yang mana. Kalau saya pribadi sebagai trader ya saya ngeliatnya dari chart. Nggak perlu ambil pusing sama berita karena berita itu bisa dibuat dan dimanipulasi. Karena bagi saya kalau trading menggunakan berita, itu nggak ada aturan baku untuk di-copy di trade-trade berikutnya. Saya kasih contoh simpel nih ya, misalkan seorang trader itu trading hanya berdasarkan news, lebih spesifiknya saat interest rate decision. Pertama itu saat di tahun 2020 The Fed memangkas suku bunga ke angka 0,25. Sekaligus The Fed juga melakukan quantitative easing. Efeknya itu sangat bullish banget, terjadi bull run, dan di saat bull run itu semua orang mudah banget untuk cuan. Problem itu baru terjadi ketika The Fed udah ngelihat inflasi ketinggian dan mulai menaikkan suku bunga di tanggal 16 Maret 2022. Kalau hanya berpikir secara logika, karena The Fed menaikkan suku bunga, itu harusnya bearish untuk market. Tapi nyatanya saat kita ngelihat di tanggal 16-17 Maret tahun 2022, kita tarik mundur sedikit ya. Setelah FOMC yang terjadi di sini, justru market malah naik nih. Dari tren yang sebelumnya itu turun. Kita lanjut skip ke Mei 2022. The Fed pertama kalinya menambah 50 basis point tuh. Dan kalau dipikir secara logika, ini merupakan hal yang bearish untuk market ya. Yang terjadi di tanggal 5 Mei 2022, market memang bearish nih, terjadi penurunan. Ini artinya 1 berbanding 1 ya, 1 win, 1 loss. Jika kita hanya mengandalkan berita untuk trading. Kita lanjut setelahnya nih. Di bulan Juni tahun 2022, The Fed menaikkan angka yang lebih besar, yaitu menambah 75 basis point. Kalau dipikir-pikir ini tuh hal yang bearish banget ya. Nambahin 50 aja bearish, apalagi nambahin 75. Tapi yang kita lihat di tanggal 16 Juni 2022, marketnya itu justru malah naik nih. Jika kita trade berdasarkan berita, salah lagi nih, 1 berbanding 2. Berikutnya kita lihat saat tanggal 20 Juli 2022, The Fed menaikkan lagi 75 basis point, dan yang terjadi di market adalah kenaikan lagi nih setelah FOMC. Berikutnya di 21 September 2022 itu ada penambahan 75 basis point lagi, dan di market itu memang terjadi penurunan. Skornya 2 berbanding 3 ya kalau kita
kita trading menggunakan berita 2 win dan 3 loss. Berikutnya itu di 2 November 2022 ada kenaikan 75 basis point. Kalau dipikir secara logika ini bearish ke market ya, tapi yang terjadi adalah marketnya naik nih, dan di Desember The Fed udah mulai melunak menurunkan jadi plus 50 basis point aja yang harusnya bullish, tapi ternyata di market itu bearish. Dengan kata lain, kalau kita trading berdasarkan logika berita, dari 7 trade aja itu winnya hanya 2 nih, salahnya 5. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau trading hanya menggunakan berita, outputnya itu nggak konsisten dan nggak reliable untuk di-copy sebagai acuan trade berikutnya. Ini hanya pendapat saya pribadi ya. Kalau kalian ngerasa bisa trade menggunakan berita, ya lakuin aja. Jalani apa yang kita percaya. Justru perbedaan pendapat itu yang membuat market terjadi ya. Ada penjual dan ada pembeli. Kalau kata orang Betawi, lo jual, gue beli. Kalau mahal, kagak jadi. Jadi kalian tipe trader yang mana nih? Terus kalau bukan karena berita, drop sekarang itu karena apa dong? Apalagi waktunya bertepatan banget nih. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, berita itu bisa dipakai sebagai alat manipulasi tergantung siapa yang mengontrol. Secara teknikal memang kita ngeliat S&P itu naiknya udah overheated. Rally-nya dari bulan April lalu aja itu udah hampir 40%. Ini cuma dalam waktu 6 bulan loh. Di ranah stock market ini gede banget. Suku bunga tahunan aja turun di sana. Sertifikat deposit di bank US atau bunga deposito di bank US itu per tahunnya hanya 3,6%. Sedangkan kenaikan S&P aja dalam 6 bulan terakhir ini 11 kali lipatnya atau 11 tahun bunga deposito dari bank US. Koreksi itu memang diperlukan untuk perjalanan market yang sehat. Sometimes memang diperlukan pemicu karena saat ini semuanya itu lagi baik-baik aja. Nggak ada yang membuat market bereaksi karena US government itu masih shutdown. Kadang memang investor itu bereaksi berlebihan terhadap suatu hal. Secara makroekonominya bullish, The Fed masih akan lanjut memangkas 2 kali lagi suku bunga di Oktober dan Desember ya. Dan ketika nggak ada perilisan data makroekonomi karena US government shutdown, no news merupakan good news. Ternyata dramanya itu malah dibuat-buat oleh Trump karena membatalkan meeting bersama China, serta akan menaikkan tarif dengan besar-besaran. Trump juga bilang, udah nggak ada alasan untuk bertemu Presiden Xi dalam 2 minggu ke depan. Dan uniknya, berita yang baru masuk itu adalah Presiden Trump mengatakan dia tidak membatalkan meetingnya dengan Presiden China, dan dia mungkin masih mengadakan pertemuan itu. Sejam lalu dia bilang nggak ada alasan. Sekarang dia bilang nggak membatalkan. Begitulah berita ya. Sulit memang kalau kita mendasarkan berita sebagai alasan untuk trading. Karena semuanya itu bisa seketika berubah dan dimanipulasi tergantung siapa yang punya kontrol. Hal seperti ini pernah kejadian di drama tarif awal tahun ini ya. Dan yang muak itu bukan cuma kita. Senator di US pun, mereka minta Trump diinvestigasi karena diduga ada insider trading ketika Trump memberlakukan tarif yang besar ke China dan gak lama setelahnya dia mempause kebijakan tarif itu. Sebelum market bottom di April 2025 ini, Trump dengan senat jidat bilang this is a great time to buy. Dia bilang ini tanggal 10 April nih. Dan kita lihat yang terjadi berikutnya adalah market langsung rally all time high. Jadi tenang guys, bukan cuma kita yang muak. DPR di sana juga kesal dan menganggap ini sebuah market manipulation. Dan jika ini manipulasi, apakah market kripto itu sudah mencapai puncak? Karena kelihatan pattern yang mirip nih di tahun 2025 ini seperti tahun 2024 dan juga 2021 top. Sebelum saya jelaskan teknikalnya, bagi yang udah nonton sampai sini dan ngerasa terbantu, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya ya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Nggak ada ruginya bagi kalian. Kalau pengen rugi ya silahkan dislike aja. Supaya kedepannya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel cuan kripto lagi ke kalian. Bukan saya kok yang rugi. Karena cuma di channel ini kita ngebahas market secara netral dengan data tanpa adanya bias. Kalau udah, kita langsung masuk ke analisis. Pertama itu kita ngeliat dari sentimen market. Bitcoin sentimen bull and bear index ini berada di angka netral. Datanya agak berbeda sama Fear and Greed Index. Di Fear and Greed Index saat ini udah memasuki fear, dan dari 2 data ini yang membedakan adalah Bitcoin sentiment ini diambil berdasarkan percakapan terhadap Bitcoin di sosial media seperti Twitter, Reddit, Bitcoin Talk, dan diupdate setiap jamnya. Kalau kita ngeliat percakapan dari sosial media ini nggak terlalu bearish ya, beda sama Fear and Greed Index. Dan kalau kita ngeliat dari liquidation heat map, liquidity di area bawah ini udah kesikat sapu bersih nih. Dan saat ini tuh kebanyakan liquidity itu udah di area atas ya, di kisaran 126.800-an. Seringkali harga itu bergerak menuju ke area yang terdapat banyak liquidity, karena memang area yang terdapat banyak liquidity itu merupakan area magnet ya. Para whales juga gampang banget mengeksekusi trade-nya dengan cepat ketika terdapat banyak liquidity. Ordernya bisa terserap oleh market dengan maksimal. Dan kalau kita ngeliat dari chart Bitcoin, patternnya ini memang sangat
mirip sama yang terjadi di tahun 2024 dan juga di tahun 2021 ini. Sama-sama membuat fake top ya, dan keduanya ini gagal lalu bear market. Apakah akan terjadi lagi di tahun ini? Nggak enak kalau saya langsung jawab tanpa penjelasan. Tujuannya itu supaya kalian mengerti dasarnya, dan saya janji saya akan ngejelasin secara singkat, jadi jangan di-skip ya. Yang terjadi sekarang itu memang mirip seperti tahun 2024 dan 2021. Hanya saja mirip itu tidak sama ya. Hal yang paling mendasar yang jadi pembeda adalah tenggat waktunya. Yang terjadi sekarang tenggat waktunya itu pendek ya, dari puncaknya di Agustus dan ke all time high Oktober kemarin. Ini hanya sekitar 2 bulan. Kalau kita bandingkan sama tahun 2021, tenggat waktu antara top di bulan April 2021 dan puncak di November 2021 itu 6 bulan lebih loh, hampir 7 bulan. Dan yang paling mendasar di sini adalah saat terjadi all time high, tren all time high sebelumnya ini itu clear downtrend ya. Jelas banget downtrend turun nih. Baru bikin all time high baru, jadi ada 2 tren yang terpisah dari downtrend ke uptrend. Sedangkan yang terjadi sekarang adalah saat Bitcoin membuat puncak baru kemarin, jangka waktunya ini tuh berdekatan. Di sini memang kelihatan ada downtrend dan ada uptrend. Yang jadi pembeda krusial adalah tenggat waktu tadi yang saya bilang. Selisih antara puncaknya ini tuh hanya sekitar 2 bulan kurang. Oleh karena itu, berdasarkan technical analysis, hal ini itu bisa dianggap sebagai satu kesatuan tren utama dari uptrend sebelumnya ini. Lalu bedanya apa sama akhir tahun 2024 ini? Ini kan juga berdekatan waktunya ya. Bisa aja dong dianggap sebagai bagian dari tren sebelumnya. Betul memang, hal krusial yang menjadikan 2024 akhir ini adalah topnya Bitcoin adalah bentuk dari struktur marketnya. Kita bikin replay deh ya. Bedanya 2024 yang ini dan 2025 sekarang itu apa? Saya kasih tahu aja deh ya. Di akhir tahun 2024 ini kelihatan ada banyak banget perlemahan di market. Yang pertama mulai terbentuk adanya bearish divergence di sini. Harga membuat higher high tapi momentum menunjukkan lower high. Yang kedua itu gagal membentuk struktur market yang solid. Sorry, maksudnya yang sebelumnya ini downtrend membentuk lower high dan ada lower low. Ketika di sini membentuk higher high baru, market justru nggak membentuk higher low, tapi terbentuk ada lower low baru nih. Bertepatan juga di Desember 2024, kebijakan The Fed itu masih ketat ya, nggak ada kelonggaran. Saat akhir tahun 2024, ekspektasi market itu ada pemangkasan suku bunga 6 kali. Tapi di SEP-nya The Fed, mereka hanya mengekspektasikan 2 kali. Hal tersebut diperparah dengan Trump inauguration yang ingin menetapkan tarif di 20 Januari. Dan di bulan-bulan berikutnya saat keadaan ekonomi memburuk, yang terlihat dari report inflasi dan ketenagakerjaan, market jadi ikutan turun. Contoh lagi nih, jadi sebelum data ketenagakerjaan dan juga data ekonomi yang dirilis bulan Februari 2025 ya, secara teknikal memang kita udah ngelihat ada perlemahan duluan. Kita jadi ngelihat downtrend atau bear market mini di tahun ini, tergantung kalian ngelihat dari time frame berapa. Sedangkan di keadaan market sekarang, kita nggak ngelihat nih ada perlemahan. Setelah ada koreksi, marketnya naik sehat secara impulsif. Penurunannya juga bagus nih kemarin. Strukturnya masih membentuk higher low, berbeda sama tahun 2024 ya. Ini membentuk lower low, clear downtrend. Beda banget sama keadaan sekarang ya, yang sebelumnya itu masih impulsif dan penurunan sehat korektif. Perlemahan di momentum indikator ini juga nggak ada. Bearish divergence yang sebelumnya terbentuk di sini itu dibikin invalid tuh saat ada all time high kemarin. Lalu dropnya ini kan sama aja membentuk lower low baru ya, dan secara momentum ini udah balik lagi fake out. Apakah all time high kemarin bisa dikategorikan sebagai puncaknya Bitcoin? Berdasarkan data yang saya jelaskan tadi, saya bisa dengan tegas mempertaruhkan reputasi saya menjawab tidak, ini bukan puncaknya Bitcoin. Saya berekspektasi masih ada satu all-time high terakhir sebelum kita masuk ke bear market. Untuk sementara, kejadian drop kemarin saya anggap sebagai data outlier atau data yang tidak bisa diduga, yang kejadiannya itu nggak wajar. Penurunan Bitcoin ini saya anggap sebagai long squeeze karena banyak trader yang terlikuidasi dari posisi longnya, bahkan likuidasinya itu terbesar sepanjang sejarah kripto. Total likuidasinya ini hampir 20 kali lipat dari crash di pandemi 2020. Kalau kita bandingkan di tahun 2020 crash saja, ini sangat mini ya. Sedangkan pada waktu itu dropnya mencapai 50% lebih. Kalau dibandingkan dengan likuidasi terbesar sepanjang sejarah kripto, dropnya Bitcoin kemarin itu hanya sekitar 12%. Jauh banget kan ya? Market manipulation nggak bisa kita jadikan acuan. Naik ke weekly time frame, Bitcoin juga masih bertahan di 21 exponential weekly moving average. Moving average tersebut bisa menjadi support yang dinamis, yang bisa menandakan kita itu lagi di bull market atau di bear market. Sekarang masih di atasnya ya. Dan dari weekly time frame ini juga kalau kita tarik dari tahun 2023, yaitu bottom di bawah sini ya, harga Bitcoin saat ini itu masih tersupport, masih clear banget uptrend
tren ya. Banyak support tebal yang numpuk di sini nih, kisaran 108 sampai 110 ribu. Kalau ngeliat dari on-chain data, Tether itu baru minting lagi 1,75 billion, mungkin untuk persiapan buy the dip. Dan kita juga ngeliat ada banyak institusi yang masih akumulasi koin-koin. Jelas banget gak tuh apa yang udah gue jabarin. Jadi menurut saya ini semua hanya manipulasi market untuk nge-flash para trader dengan leverage besar sebelum lanjut naik lagi. Kalian coba pikirin deh, market lagi bullish, keadaan ekonomi juga mendukung, lalu para whales dan institusi yang ingin merasakan bull run, mereka nggak bisa asal masuk market. Karena kalau harganya lagi tinggi dan mereka masuk dengan posisi besar, itu bisa menaikkan harga lebih tinggi lagi. Order mereka itu nggak terserap sepenuhnya. Sekalipun terserap, average harga mereka itu jelek. Sometimes manipulasi seperti ini tuh dibutuhkan. Bisa aja terjadi great time to buy part 2 nih. Jadi kalian nggak perlu takut lah ya kalau ada yang bilang keadaan market sekarang itu mirip sama puncaknya tahun 2024 dan 2021. Gua udah jelasin data yang detail banget. Begitupun dengan koin lain ya, seperti Ethereum yang udah kita bahas di update sebelumnya. Kalau kita hilangkan data outlier terakhir, Ethereum ini udah berpotensi bottom. Update sebelumnya kayaknya ada tuh. Saya juga ngejelasin secara singkat dan detail. Dan sepertinya keadaan market sekarang bikin saya dejavu kayak tahun 2020 di XRP. XRP tahun 2020 sebelum naik kenceng itu nge-flash out dulu nih. Turun jauh di bawah area support dan naik kenceng banget 17 kali lipat. Hal yang terjadi sekarang juga mirip. XRP turun jauh banget di bawah area support dan ini close-nya masih aman ya. Mungkin akan terjadi kenaikan lanjutan seperti yang terjadi sebelumnya. Kalau menurut kalian gimana tuh? Tulis di kolom komentar ya. Harap waspada, nggak semua koin itu bisa recover dari keadaan drop sekarang. Jadi kalian perlu sedikit hati-hati menyerok koin atau memanage portfolio. Nggak semua koin itu bisa selamat dan bahkan beberapa dijadikan alasan untuk rug pull saat drop kemarin. Kalau mau tahu koin apa aja yang saya entry berikut dengan harga masuknya itu tersedia di grup ya. Nanti malam juga kita adakan diskusi di grup. Jadi buat member cuan kripto, pertanyaan seputar market bisa saya langsung jawab nanti malam. Kalau teman-teman di sini mau join bisa langsung join lewat YouTube, tapi ini agak lebih mahal ya karena kena pajak. Dan kalau mau join dengan harga lebih murah, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya, harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.